Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Oscar selaku Karo Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat. Pasti kelibet kayaknya kayak gitu. Senang sekali kita senang sekali kita sudah bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini, Bu. Kita bisa berkumpul ini dalam menyaksikan apa, Mbak? Di talk show bukan mata-mata. Ingatnya Puskom, Pak. Jangan gantinya. Selamat datang kepada Ibu Ami dan eselon 3, eselon 4 dan rekan-rekan Birkom semua. Daripada rokok, Pak, rokok Yanmos nanti di demo, Pak. Terus ini sebenarnya acaranya di luar formal, Pak. Izin ini karena kalau misalnya nanti formal nanti tegang semua. Jadi kita santai aja, nggak usah tegang. Ya. Ngiri. Bro gini, Ibu, terima kasih ya Bu Ami sudah beneran apa? Ini disusunnya sudah berminggu-minggu karena ini acara kan sebenarnya udah bukan diundur akhirnya akan juga. Ibu kan sibuk banget ya Bu ya. Kalau boleh tahu apa sih Bu kesibukannya sekarang? Sekarang jadi karopek. Jadi apa? Kan bingung kan? Mau nanya apa? Apa sih pertanyaannya? Biasa, tahu kan? Aku bukan sabar orang yang gini. Apa sih yang mau kamu tanya sebetulnya apa? Jadi aku nggak sabar ya. Kesibukan Ibu sekarang? Oh sekarang sibuk tanda tangan nih Mas. Kemarin itu segini, SK petikan. Udah. Tangan-tangan, tangan. Hanya ditawain ke bapak. Tanda tangan SK petikan para pejabat tersebut ya. Itu kan Ibu sibuk banget ya Bu. Iya. Di sela waktu senggang itu apa sih yang Ibu lakukan hobinya? Hobi apa ya? Kayaknya sekarang saya udah gak punya hobi. Jalan Hobinya nggak nonton. tantangan kan Bu? Nonton. Wah. Pokoknya Boleh tuh. kalau weekend harus nonton. Kalau nonton sama siapa? Itu dia yang agak susah sekarang ini kan. Kalau nggak ada yang nemenin ya. Iya. Ini catat ya. Bukan ada yang nemenin aku ya. Jangan bawa istrimu tapi. Saya pikir jadi CPNS enak ya. Kalau makan apa? Kalau siang tuh udah bisa pulang, baca koran, terus ada bubur kacang hijau gitu loh. Kayak di kelurahan saya kan kalau lihat ngurusin KTP kan ngeliat orang santai banget ya kayaknya gitu loh. Pikirnya kayak gitu, tapi saya pikir ya udah. Ternyata enggak kayak gitu. Sebenarnya sih apa sih Bu cita-citanya Bu sebenarnya? Kalau boleh tahu. Ini emang aneh tapi nyata ya.
saya selalu bisa selalu membuktikan hal ini pada anak-anak dan ponakan saya. Saya tuh dari kecil kalau ditanyain sama orang-orang dari umur 5 tahun mungkin, tanyain cita-cita, kan suka ada buku apa sih kenang-kenangan anak. Saya selalu tulis dokter gigi. Itu selalu. Dari kecil saya suka itu loh. Kayak tangga itu kan paku suka didempul-dempulin. Saya suka korek-korekin semua yang paku-paku itu, jadi bapak saya suka marah kenapa ada lubang-lubang, ternyata saya ngorekin itu saya isi dengan kapur tulis. Jadi saya tambal-tambal. Hebat sih, ini detail loh sebenarnya. Sampai jangankan papan tulis, paku aja di coret-coret. Iya. Oh iya. Disposisi juga dicoret-coret Bu. Ada lihat itu. Model besar gede ya tulisannya ya. Setiap hari Bu lihat disposisi. Apalagi pakai tanda pentung. Oke, terima kasih. Ini semakin dalam ya pemirsa. Gak ada yang. Terus apa sih Bu prinsip Ibu dalam bekerja? Prinsip. Sebetulnya gampang ya, ikhlas aja. Dan memang yang kita harus kerjakan ya selalu dengan hati, nggak bisa ngedumel-ngedumel, nggak boleh kesel. Karena kalau kita ikhlas dan kita betul-betul menjiwai, insya Allah yang susah nggak akan menjadi susah. Kuncinya ikhlas ya Bu ya. Kalau ada Cito, ikhlas. Kalau ada ke Papua ada bencana, ikhlas. Tapi nggak apa, tepuk tangan dong buat Bu Ami. Sebelum ke sesi berikutnya, kita punya kejutan Bu. Bukan hadiah, kejutan. Kejutan kotak misteri. Mbak Vega, tolong Mbak Vega. Ibu, sehari-harinya. Mau disuruh tembak apa lagi? Ini bukan bom ya Bu, bukan bom. Jadi Ini dibuka. dibuka Bu, dibuka kotaknya Bu. Ada yang tahu nggak sih isinya apa? Kira-kira apa ya? Jeng 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 jeng. Ayo. Dor. Apa itu Bu? Ini saya nggak tahu nih. Ini kemarin kata panitia coba dikasih tebak barang yang Ibu tuh pasti tahu artinya. Yang itu setiap harinya selalu berkenaan dengan Ibu. Terus ini saya mau tanya, itu kenapa sih Bu kok Ibu jadi ketawa gitu ngeliatin Ibu? Boleh ceritain nggak Bu? Gue banget. Kenapa ini penting buat saya? Karena saya paling sebel sama nyamuk. Kalau udah yang namanya ruang Pak Mul dibuka itu, padahal itu ruangan itu maksudnya supaya saya bisa lebih dekat kan, ngobrol-ngobrol. Lebih dekat dengan nyamuk. Dekat dengan Bu Santi, Bu Resti, Pak Mul pada saat itu gitu. Itu ruangannya kan, ya Allah, itu ibu-ibu semua, nyamuknya banyak darah nyamuk. Datanglah tuh nyamuk-nyamuk ke ruang kerja saya yang sudah rapi. Jadi kan kesel lagi kerja, jadi saya semprot-semprotnya selalu pakai autan. Jadi ini penting sekali, sampai mau raker DPR pun ini selalu saya bawa. Karena di DPR itu nggak pernah dibersihin, karpetnya jorok, jadi daripada saya budukan. Ini penting ya, sekarang lagi zaman DPD ya, jadi. Oh iya. Nah, tapi nyamuknya seneng ya Bu ya. Apa sih yang menjadi kelebihan dan kekurangan Ibu menurut Ibu? Kelebihannya apa? Kekurangannya? Saya nggak tahu kelebihan saya, tapi yang saya tahu kekurangan saya adalah saya nggak bisa basa-basi, saya nggak bisa ngomong apa ya, ngomongnya tuh nggak bisa dibuat-buat. Jadi saya lebih senang mengekspresikan, ya this is me gitu. Apakah itu aturan birokrasi kah? Ataupun apa, kalau misalnya menurut saya hati saya harus bicara, ya saya mohon maaf dengan gaya saya. Nah, itu saya yakini itu sebuah kekurangan dari saya, karena mungkin di birokrasi susah menerima pendapat seperti saya ini. Itu cara ngomong yang ya mungkin
buat orang-orang yang nggak bagus gitu loh. Nah, tapi saya berusaha untuk belajar berbicara dengan baik, dan ini juga supaya tidak saya salah paham dengan teman-teman staff saya di Ropek. Saya juga cerita, sampai saya cerita bahwa saya harus tes aura yang suka di rakernas, pameran-pameran. Nah, saya ceritakan bahwa aura saya memang warna-warni, Mas Dimas. Jadi atasnya kuning, ada maknanya apa. Tapi yang saya ingat adalah pasti bagian mulut dan tenggorokan itu hitam. Bahwa memang di situ saya dikatakan saya bukan orang yang bisa basa-basi, kalau bicara ya langsung aja. Jadi saya pikir ya benar ya sebenarnya. Jadi dan tidak sedikit orang juga banyak sakit hati, saya akui itu. Baik itu teman-teman saya S2 atau mungkin juga ada pimpinan. Mungkin. Kemarin saya tes aura juga, Bu. Auranya Aura orang, Bu. Nggak jelas warnanya apa, nggak jelas, abu-abu, hitam, putih, nggak cepat pegang. jangan terlalu serius. Ibu silakan ibu. Udah ditanya panitia. Soalnya berfoto nih, ini soalnya yang bikin Mbak Temi, Bu, ada kumisnya. Ini apa sih? Pantai ya? Oh, ini Ini minumannya dikasih apa? Sirup yang Vietnam tuh. Oh iya. Nggak ada cyanida. Kenapa harus semua orang nonton jadinya saya mau minum? Balik Dimas, dikasih balik. Sakti. Biar Kak. Ini kenapa? Senang Bu, habis di rolling soalnya tawanya pada bebas. Saya mah terima aja. Enggak, berarti kan saya masih dipercaya. Dipercaya buat disiksa maksudnya. Enggak bukannya bantuin aku malah tahu. Oke, kembali ke laptop. Ini jadinya saya jadi senang gitu. Ada pengalaman unik nggak, Bu, saat bekerja di Puskom? Entah itu misalnya bersama menteri atau bersama staf. Silakan Bu. Aduh, apa ya? Apa bagus? Kayaknya tiap hari unik, nggak ada yang nggak unik. Yang unik kayaknya pegawainya, Bu. Enggak. Apa ya yang unik? Susah saya ingat-ingatnya semua. Menurut saya setiap hari itu suatu keunikan yang berbeda, yang harus nggak bisa diingat-ingat juga karena setiap hari beda-beda sih, gitu ya. Tapi buat saya kebersamaan sih di sini yang membuat saya unik di Puskom. Kebersamaan, putaran lu dong buat di Puskom. Kebersamaan itu yang harus dijaga, Bu. Karena kalau ada yang sulit satu, Saya malah jadi turbo, Mas. ada yang sulit. Udah sih. Maksudnya ada yang susah, nanti dibantu ya, Bu, ya, kalau bersama gitu. Oke. Terus apa sih hambatan Ibu dalam bertugas yang pernah Ibu lalui di Puskom? Hambatan terberatnya? Hambatan, ya kalau boleh jujur dari 5 tahun itu saya pernah mengalami sebuah frustasi. Bukan frustasi ya, saya drop lah. Pada saat itu setiap saya kerjain salah, sampai waktu itu saya sampaikan ke Bu Hikmandari. Waktu itu Bu Hikmandari belum keluar. Sampai saya dalam hati saya marah, saya katakan gila, males banget gue kerja di Puskom. Kalau setiap kali gue kerjain semua salah semua. Saya kayak gitu sama Bu Ii. Saya bilang, gue gak tahan deh Mbak Ii. Saya bilang gitu. Nah, pada saat itu mungkin pimpinan saya adalah Pak Pri. Itu biasa curhat ya Pak Oscar ya. Kita kerja kok salah, setiap kali salah, ya kan Pak? Itu belum cukup. Saya banting nih Pak, Mas Dimas.
tapi ke tempat tidur. Tahu dia. Oh, sekarang saya Saya tahu. juga mau dibanting, mau di tempat tidur. Lucu banget ya dia. Terus jangan ngomong ke ibu saya, Bu. Dulu kalau gini dia ya Allah. Bisa nggak percaya nanti anak saya apa bukan? Apa sih? Ada nggak sih yang membuat ibu sedih? Yang membuat ibu sedih Kerja di Puskon. pada saat kerja di Puskon? Nah, Yang membuat sedih? Ini jujur aja, Bu. lihat di Mas juga. Muka saya jelek loh. Kalau sedih itu terus terang kalau saya udah marah banget ya mungkin saya marah ya kalau saya lagi udah marah kadang-kadang saya nyesel aduh habis saya mesti marah itu yang membuat saya kadang-kadang sedih ya. Terus kalau sedih itu kadang-kadang saya aduh ini orang kok nggak berubah-berubah sih gitu itu yang membuat saya terus terang Siapa Bu? Kalau ibu tahu dimutasiin. iya SK gampang nih tanda tangannya Gawat juga ya. Udah baik-baik lah. jadi puskon atau apa ini kamu jadi presenter gitu ya sedihnya itu tetapi saya itu kalau sedih nggak mau terlalu mendalami kesedihan saya kalau seneng saya nggak mau mendalami kesenangan saya gitu ya semua saya mau balance saya takut takabur saya takut tidak waspada itu aja jadi saya berusaha untuk seimbang. Baik. Itulah keluh, bukan keluh ya. Aku nggak Jawaban. mengeluh. Enggak lah. Itu adalah jawaban jujur seorang Ibu Ami. Kok tahu jujur? Kan tadi saya bilang Pak, jujur ya Bu. Berikutnya ini kita punya kejutan lagi Masih ada di lagi ya? sesi apa tadi? Kotak misteri. Mbak Vega tolong. Ini VGR motor. Kotak apa ya ini? Ini dalam rangka keterbatasan dana. Jangan boros di tempatnya. Jangan boros. Satu kotak bisa multifungsi. Gitu ya. Penting itu. Kemarin ada Butia nggak? Butia bilang, pokoknya kamu, Di mana? pokoknya kamu harus dengan dana segini harus bikin acara segini. Jadi ya mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya Bu, pelan-pelan Bu. Aduh, ini saya nggak kuat nih. Pisang. Iya. Ini buah favorit saya. Bentar. Ibu Ami megang pisang, kenapa saya yang milih? Jadi ini Ibu kesukaannya pisang Bu ya? Kalau dikasih pisang berarti wah pokoknya senang. Berarti gampang ya kalau misalnya buat nyenengin Bu Ami, tinggal tunjukin pisangnya. Pisangnya. Saya bisa imitasi nih. Itu berapa? Susah nih. Ada wawancara kepala yang lain nggak? Kalau ropek ngeri ya. Ya nggak Bu, bercanda Bu. Jadi pisang itu Mas Dimas sering kasih pisang juga nggak sama istrinya? ya, Seminggu berapa kali Mas? kalau lagi pengen aja. Soalnya pulang kantor kan capek, kan nggak sempet beli pisang. Berarti nggak tiap hari makan pisang dong ya? Ya, yang makan pisang istri saya. Saya nggak makan pisang. Oke, balik ke lab. Apakah, wah ini seru nih, ini seru. Pernah terlintas nggak
ibu bisa menjadi sekjen? Lu jadi saya. Nggak mau. Capek ngurusin. Bukannya itu posisi yang Nggak pernah terlintas di pikiran saya. awal? Saya jadi siapa aja nggak pernah terlintas kok. Kalau misalnya Menkes? Nggak, itu tidak pernah terlintas. Ada di teksnya nggak tuh? Ini out of memory. Bahasa Inggris gue bagus kan? Out of memory. Cuma itu doang sih Bu bisa. Next, tips ibu membagi waktu dengan baik, khususnya dengan keluarga. Ada nggak Bu tips-tips? Aku Kan nggak ibu kan punya sibuk, tips ya? tuh, nggak punya tips. Justru saya berpikir saya bukan ibu yang baik, ya. Karena saya nggak punya waktu untuk, kalau udah ngomongin keluarga, stres juga saya. Mudah-mudahan dengan ditempatkan yang baru, saya di biro kepegawaian, saya bisa banyak waktu dengan keluarga, ya. Ya artinya saya bisa tanda tangan sambil nonton sama mereka. Biasanya pulang udah capek, apalagi belum isu-isu tengah malam keluar gitu yang dari Pak Anjar itu loh, malam itu suruh ngapain. Dan sekarang ngalamin ya Pak ya. Kadang-kadang kayak pengen noncok banget tuh Pak Anjar itu rasanya tuh. Silakan Bu. Ada orang. Tapi yang namanya tugas ya harus dikerjain gitu ya. Itu rasanya, dan alhamdulillah sekarang nggak banyak isu. Jadi biasanya mau di mana aja lagi makan, lihat lagi mau nonton, lihat setiap kali gitu. Sekarang alhamdulillah, ya mudah-mudahan waktu saya lebih banyak untuk anak-anak. Dan besok saya udah mau cuti 2 minggu. Mau ke mana Bu? Tahu aja. Mau tahu aja. Saya tahu nggak ada pendampingnya kan saya. Bapak Ibu ya maksudnya. Jadi mudah-mudahan dengan ibu pindah ke Ropek bisa ada waktu ya Bu. Siapa sih Bu inspirator ibu sampai ibu bisa seperti ini? Inspiratornya? Inspirator. Kalau secara personal seseorang nggak ada ya, tetapi saya itu senang mengamati orang yang sukses, orang yang baik. Makanya saya walaupun bagaimanapun orang itu, pasti saya akan cari sisi baiknya orang itu apa, sehingga itu buat pembelajaran buat saya. Saya harus seperti mereka. Tapi kalau sosok, ya kalau jadi ibu itu saya harus berkacamata seperti ibu saya gitu. Tapi saya merasa tidak berhasil menjadi seorang ibu yang baik, yang selalu berada di dekat anak-anak, karena saya 3,5 tahun menjadi TO PIM, anak saya udah gede sendiri. Kemudian saya di Puskom 5 tahun, tiba-tiba dia sudah SMA dan sudah kuliah. Saya ingat pada saat itu di Puskom lagi sibuk-sibuknya, Tuti yang ngurusin pindahin anak saya dari Al-Azhar pusat ke sekolah tempat lain. Karena saking sibuknya, saya minta itu kalau urusin itu, temuin untuk kepala sekolah, ambil surat ini. Nah, jadi begitu sibuknya saya, mungkin saya juga kadang-kadang mikir, ngapain sih berdedikasi banget ya di kantor gitu ya. Tapi saya merasa itu sebuah tanggung jawab buat saya. Saya melihat yang saya lakukan adalah bukan untuk seseorang, tapi untuk semua orang yang bisa dikatakan hidup di Indonesia lah paling tidak. Oke, baik. Ini banyak sekali ya pengalaman Bu Ami yang bisa kita petik, bisa kita lakukan sehari-hari. Sebenarnya kita juga apa ya Bu ya? Kita berinspirasi juga loh sama Bu Ami. Ya, nggak ada yang pasti. Aku mau nanya, dari lihat Mas Dimas ada sisi baiknya nggak sih? Sisi baiknya ada dong, semua pasti ada. Alhamdulillah kalau ada. Tapi itu nanti ada sesi. Ada sesi. Oke,
Baik, ada rekan-rekan yang mau memberikan tanggapan atau cerita kepada Bu Ami. Saya persilakan. Agak tegang dikit nih. Biasanya suka grogi Bu, karena mau ditinggal Ibu. Saya kan Pak ya. Iya. Ini Bu, saya mau tanya, ada rasa apa sih setelah meninggalkan Puskom gitu? Selama 5 tahun kita bersama. Ada tamu lagi. Galak ya? Iya, galak. Cuma masalahnya kalau saya sih nggak pernah digalakin, karena di grupnya di belakang terus di gudang, jadi nggak ada di depannya. Kalau Nana mungkin di depan, orang anggota DPR gitu. Gitu Bu aja deh. Kalau saya mah nanyanya ada kesan apa gitu yang bisa Ibu rasakan selama mendidik atau memimpin Puskom yang notabene-nya orang-orangnya ya begitu setengah-setengahan gitu. Ya, kalau bilang pada pintar ya nggak pintar, dibilang bodoh ya nggak bodoh gitu. Ya nurut, gitu, kan bandel. Nah gitu kesan-kesan Ibu ke Puskom itu gimana lah? Gitu, biar nanti untuk perbandingan Pak Oscar mendidik kita gimana gitu. Ada ember. Karena kalian udah menjadi bagian dari keluarga saya. Sedih karena kita 5 tahun bersuka duka, banyak sukanya daripada dukanya. Dan prestasi kalian yang lakukannya banyak banget. Kita nggak bisa begini sampai kita suka. Itu catat di hati. Ya. Selain atasan, ibu juga sebagai guru, ibu teman curhat. Kalau diibaratkan satu hubungan, kita tuh seperti sepasang kekasih Bu. Jadi tanpa harus berkata-kata, tanpa harus mengucap, saling tatap mata, saya udah tahu apa yang ibu mau, saya udah tahu ibu perasaannya seperti apa. Kita di dalam aku dan kamu, mungkin hanya di persinggahan, atau mungkin akan diabadikan. Saatnya melangkah, kita harus berpindah. Mungkin bersama, atau biasa saja berbeda. Kita dalam aku dan kamu, sepenggal cerita dalam bait kerinduan, atau mungkin dalam syair pahitan. Saatnya merubah arah, kita mungkin berpindah, atau terpaku, terdiam, dan hanya membeku. Nggak terasa kita sudah sampai ke akhir talk show. Terima kasih banyak Ibu Ami sudah meluangkan waktunya, dan juga terima kasih juga kepada para hadirin sekalian yang sudah meluangkan waktunya. Dinas, ini ada satu kotak lagi deh buat ibu. Satu lagi? Oh tadi? Oh maaf. Ini kotak misteri? Oh di sini nggak ada ya? Oh tidak. Oh ada kotak misteri lagi Bu. Ya biar mencarikan suasana. Kotak apa itu? Katanya ini ibu banget. Ibu banget. Ini katanya ibu sekali nih. Apa ini ya? Waduh. Aduh. Iya gunting Bu. Ada apa dengan gunting Bu? Ada apa dengan gunting ya Bu? Lupa, aku banget apa ya? Saya lagi berubah ini kali kepribadian nih saya. Gunting itu maksudnya apa? Siapa yang punya ide? Ayo cerita.
Nggak dipindahin, nggak dipindahin. Ini aku juga nggak tahu nih. Ini soalnya susulan, soalnya di sini nggak ada. Bawang Bu, itu rencananya Mas Dimas. Nggak usah. Jangan Bu. Udah Bu, udah digunting. Jadi nggak bisa jelasin Bu. Nggak bisa. Ada yang bisa jelasin nggak? Enggak. Mbak Temi ngumpet lagi. Mbak Tuti tolong dijelaskan. Bu, khusus untuk bagian keuangan kayaknya paham tentang itu Bu. Stabilo sama bolpen. Aku baru tahu. Kalau ini bukan. Bisa diceritain nggak Bu? Potong anggaran pakai stabilo. Oh, buat motong anggaran. Bolpen merah, coret. Oh, motong maksudnya motong anggaran. Cuman ini pakainya gunting padahal Bu Ami nggak pakai yang tajam aja udah potong. Nanti kita nggak tahu nih kalau misalnya kepemimpinan Pak Oscar motong juga nggak ya? Atau singgah Pak, ngumpetin. Pak tenang aja, berarti mereka udah tahan uji. Ngomong